Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Fala, Iya silakan Bu, masuk Pak. iya Bu, terima kasih Bu. Oke, bagaimana Pak Fala? Ada keperluan apa nih? Tumben-tumben. Iya biasalah Bu, pengen sedikit cerita nih, mudah-mudahan ada solusinya nih mengenai pembelajaran di kelas Ibu. Oh ya boleh-boleh Pak Fala. Pak Fala mau minum apa nih? Ah jangan repot-repot Bu, yang ada aja. Oke, silakan duduk ya Pak Fala ya. Iya baik Ibu. Oke, gimana Pak permasalahannya? Ada yang mau Bapak sharingkan ke saya? Siapa tahu nanti saya bisa membantu untuk mencarikan solusinya. Baik Ibu, ini gini kan saya itu kan pengajar pendidikan agama Islam ya. Betul. Di kelas itu. Nah, ketika saya pembelajaran dari minggu pertama, minggu kedua saya masih berjalan dengan lancar, tapi pas di minggu ketiga agak sedikit ganjil. Pas saya absen, siswanya itu ada satu orang siswa eh, tidak pernah masuk tuh di kelas saya. Ketika Iya, iya, iya. ditanya kepada teman-temannya, si A ini suka masuk nggak pelajar apa kemarin atau sebelumnya masuk Pak, kecuali hari Kamis saja nggak pernah masuk. Iya, iya. Nah saya kan bertanya kenapa hari Kamis aja, ada permasalahan apakah tidak suka dengan mata pelajaran saya kah, atau memang ada mata pelajaran lain yang di hari itu juga tidak suka gitu. Iya. Tapi ada informasi dari siswa itu ternyata katanya tidak suka mata pelajaran PAI. Nah saya tuh kaget Bu, kaget kok ada ya siswa yang tidak suka mata pelajaran PAI, dari segi apanya gitu. Kan kalau ditanya anak-anak itu katanya pengen masuk surga, pengen masuk neraka enggak. Itu kan kuncinya ada di agama gitu. Tapi kok Iya, ada iya, iya. siswa yang apa namanya ya, tidak, katanya kata anak-anak tidak suka dengan mata pelajaran PAI. Nah gitu Bu. Hmm. Oke, jadi ada murid yang nggak masuk-masuk ya, Pak Falah ya. Betul. Nah, kira-kira muridnya perempuan atau laki-laki, Pak? Perempuan Ibu. Oh, kebetulan Iya. perempuan ya. Mungkin nanti nggak masuk alasannya, oh lagi halangan, lagi haid gitu kali ya. Jadi nggak mau ikut pelajaran Iya. agama. Mungkin Nah, bisa jadi. oke. Mm, mm, mm. Nah, terus kan Pak Fala sudah menemukan nih ada satu murid kira-kira yang dia tuh nggak pernah sekolah, nggak pernah ikut pelajaran saya. Nah, Pak Fala kira-kira pernah nggak bertemu berpapasan sama muridnya? Nah, kebetulan kan memang sekarang itu ajaran baru ya, Bu. Mm-mm. Kemarin kan saya ngajarnya di kelas 7 dan 9. Iya, iya. Otomatis kelas 8 kemarin saya nggak ngajar. Nah, sekarang dia Mm-mm. naik ke kelas 9, sekarang keajar lah oleh saya. Saya baru Ya. baru menemukan itu setelah 3 minggu pertemuan. Ternyata pas ketika di absen, kenapa ini nilainya masih pada kosong? Saya tanya apa namanya, observasi kepada teman-temannya, baik teman sebangkunya, teman dekatnya. Tapi isunya ya seperti itu, katanya tidak suka dengan mata pelajaran PAI. Iya. Oh, nah Pak Falah udah ngobrol belum sama wali kelasnya? Yang anak perempuan itu tuh wali kelasnya kira-kira siapa ya? Oh, gini Bu. Kemarin memang penasaran saya itu terus ya, apa namanya, ingin menanyakan apakah betul tidak suka dengan mata pelajaran PAI. Akhirnya saya pun mengkomunikasikan dengan wali kelas. Ketika dilihat, Pak, hari Kamis saja ternyata yang tidak masuk itu. Oh gitu. Iya, iya. Tapi memang Bu ada informasi Mm-mm. hari Kamis tidak pernah masuk karena gak suka mata pelajaran PAI. Tapi saya tidak langsung percaya karena memang di hari Kamis itu kan tidak full PAI dari jam 7 sampai siang gitu, Iya, Bu. bener. Ada mata pelajaran yang lain, mungkin ada mata pelajaran PAI, IPA atau IPS. Nah, Iya, iya. saya tidak langsung percaya bahwa dia tidak suka PAI, mungkin juga bisa bisa jadi tidak suka dengan mata pelajaran IPA atau IPS. Nah, saya Iya. mengklarifikasi ke wali kelas, Bu, kira-kira kenapa? Ya memang katanya di absen saya pun alfa ternyata untuk hari Kamis saja. Nanti saya coba komunikasikan dengan si anaknya. Kemudian si wali kelas juga mengkomunikasikan tuh dengan si anaknya. Memang Hmm. si anak itu ternyata setelah ditanya-tanya oleh wali kelas memang Ya. tidak terlalu bisa membaca Al-Qur'an. Jadi dia sedikit minder. Oh. Padahal di kelasnya itu Bu ada juga yang lebih parah dari dia gitu. Yang lebih Iya, parah dari iya, iya. dia yang memang masih semangat optimisme belajarnya masih mau gitu, dibanding dia ya mungkin kalau dikatakan mungkin Iqra 6 lah. Tapi ada yang lebih di bawah itu, mungkin Iqra 1 atau Iqra 2, bahkan huruf pun kadang-kadang ada yang lupa lagi, tapi masih mau Iya, gitu. betul.
Berarti Pak Palas tadi sudah mengoptimalkan ya usahanya gitu ya, mencari tahu nih kenapa sih murid ini tuh tidak mau gitu ya untuk ikut mengikuti pelajaran agama Islam, terus akhirnya menemukan katanya si anak tersebut itu tidak bisa mengaji. Hmm. Nah, tadi juga Pak Fala udah ke guru bimbingan konseling ya, Hmm. Pak ya. Kalau misalkan ke guru BK udah ditanyain belum Pak? Takutnya anak tersebut misalnya memang diseleksi ya gitu ya. Hmm. Jadi dia tidak bisa lancar gitu untuk mengajinya karena memang keterbatasan yang dia miliki. Iya, Gimana iya. Pak? Nah, kemarin itu kalau ke guru BK saya baru tipis-tipis saja ngobrolnya ya belum terlalu intens. Kemarin baru tanya ke guru pengajar tahun sebelumnya, Bu. Tahun sebelumnya. Saya ngajar. Memang dia kadang-kadang kalau memang yang dia tidak sukai, kadang-kadang dia minder dan tidak mau sekolah katanya. Nah, paling nanti saya akan coba tuh dengan apa namanya ya, dengan berkomunikasi dengan guru BK secara intens ataupun melakukan home visit gitu, tanyakan kepada Iya, orang iya. tuanya barangkali ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi sampai dia tidak bisa masuk ataupun tidak mau masuk di mata pelajaran saya gitu, Bu. Iya gitu. Mungkin apalagi anak perempuan ya bisa jadi mungkin malu, tapi Betul. memang sepertinya kita juga harus membuat penguatan lanjutan ya kepada anak tersebut. Nah, tadi kan solusinya tadi Pak Pala itu mengungkapkan kalau misalkan nanti insya Allah bakal home visit gitu ya Hmm. Pak ya. Terus udah gitu bakal bertanya kepada anaknya bagaimana sih kendalanya selama belajar. Terus udah gitu teman-temannya juga berkata kalau misalnya Pak dia kayaknya nggak suka pelajaran Bapak karena dia tuh belum bisa ngaji Al-Quran gitu ya, Hmm. takut dites. Nah kalau misalkan iya nih ya gitu, si anak tersebut tuh pembelajaran nggak Pak yang bisa diikuti oleh anak tersebut Pak? Ya, eh di saya sebetulnya sudah pernah ketemu dengan si anaknya itu ya. Memang saya tanya, kenapa Dek, kenapa tidak sekolah? Ya Pak, malu saya nggak bisa baca Quran. Saya tegaskan bahwa di PAI Iya, iya. itu yang dipelajari bukan hanya Al-Quran, ada sejarah, ada akhlak, ada fikih, yang memang dominannya bukan Al-Quran gitu yang dibahasnya, tapi memang setiap bab di PAI itu pasti kan ada ayat Al-Quran atau ayat hadis yang mungkin harus dibaca, diterangkan, didalami dan sebagainya. Nah, kemarin ada pernah masuk tuh 2 pertemuan di bab Iya. ini. Tapi hari Kamis tadi ketika saya belajar, saya mengajar juga, pas saya cek absen dia tidak masuk lagi. Waduh, berarti apa namanya ya? Harus ada metode yang lain gitu yang harus saya gunakan untuk supaya si anak ini bisa mau mengikuti pembelajaran saya. Iya, jadi kira-kira metode lain seperti apa Pak gitu yang bisa memudahkan anaknya gitu ya, biar misalkan si anaknya termotivasi lagi. Kalau dulu sih pengalaman saya ya Pak ya waktu kuliah, kebetulan teman-teman saya juga belum cakap untuk mengaji. Nah, terus di kampus saya tuh ada program baki, jadi kita tuh kayak mengaji bersama. Nah, kalau Pak Falah kira-kira ada nggak gitu apa ya semacam program tambahan mungkin biar anak tersebut anak perempuan tersebut itu bisa semangat lagi mengajinya gitu ya atau misalnya harus restitusi dulu mungkin gitu ya dia punya permasalahan lain gitu ya makanya dia nggak mau lagi gitu dan membuat kesepakatan kelas gitu ya atau kesepakatan sama anak tersebut gitu ya ke depannya mau seperti apa Nah, gimana Pak? sebetulnya di sekolah juga sudah ada. Paling nanti saya coba rekomendasikan ke anaknya ya. Memang kan di sekolah juga ada ekskul keagamaan, ekskul DKM yang Ya. memang membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu sesuai dengan kemampuan membacanya. Ada yang tingkatannya hafalan, ada yang tingkatannya membaca, ada yang sampai Iqro 5, Iqro 6 sampai Iqro 1. Dan Iya, kami iya. pun di MGMP sudah menyediakan sebetulnya dalam bentuk Iqro yang sudah di print out lumayan Iya, iya, besar. iya. Nah, paling nanti saya akan coba rekomendasikan kepada anak tersebut supaya mengikuti kegiatan yang ada di program PAI di luar jam itu untuk mempelajari Al-Quran supaya motivasi dan minder dia itu terkikis lah sehingga ada motivasi Iya. ataupun optimisme untuk belajar Al-Quran.
Mhm mhm mhm. Eh, Pak Falah, saya mau nanya, kalau murid tersebut mualaf atau bukan, Pak? Nah, itu saya belum mendalaminya, Bu. Paling nanti saya dalami coba lagi. Oh, Memang iya iya. biasanya kalau kalau Mhm. yang sudah memang ada karena mualaf dan sebagainya itu memang Iya. jadi faktor, betul, Bu, betul. Mhm. Betul, betul. Paling nanti saya coba cari Iya. informasinya mengenai hal tersebut. Mhm mhm. Berarti nanti boleh ditanya juga ya, Pak, ya. Betul. Takutnya, murid tersebut itu memang, siswi mualaf gitu ya, Betul, betul, sehingga betul. belum cakap, ininya, apa sih namanya, pemahaman agamanya, apalagi kan membaca tulisan Arab itu tricky apa ya, agak-agak Betul. susah gitu. Nah, baik Pak Falah, mungkin tadi Pak Falah sudah memaparkan ya, ada permasalahan di pembelajaran agama Islam, ada anak yang tidak mau sekolah gitu ya, Ya, sehingga pembelajaran lain juga terkendala. Kemudian juga tadi saya mendengar dari Pak Falah kalau misalkan si anaknya itu masih kesulitan dalam mengaji, kemudian juga dia akhirnya bolos sekolah, terus udah gitu udah diusahakan gitu ya ya, oleh wali kelas juga kan masih ada beberapa kali gitu ya ya. yang kelewat gitu ya, tetap si anaknya nggak sekolah, terus sampai akhirnya mungkin tadi disimpulkan kalau misalkan kayaknya perlu nih program mengaji tambahan gitu ya Pak ya, Betul, betul. di sekolah gitu, terus udah gitu mengikut sertakan anak tersebut. Nah, boleh ditambah mungkin motivasinya untuk si anaknya gitu ya Pak ya. Ya, Eh, Mungkin kalau tadi ya kita menemukan sama-sama nih hafalah mungkin siswa tersebut mualaf sehingga dia malu, bisa jadi kan betul, betul. seperti itu gitu. Nah, kira-kira nih Pak Falah dengan program-program yang Pak Falah rencanakan itu akan Pak Falah lakukan selama berapa lama ya Pak ya? Biar kita tuh bisa evaluasi ke depan gitu. Oh misalkan si dalam waktu 2 minggu gitu ya Pak Falah menggunakan metode yang tadi gitu ya, yang mengaji bersama teman-teman yang lain gitu, atau misalkan selama berapa lama gitu si program yang Pak Falah akan apa ya akan laksanakan gitu ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswi tersebut. Baik. Gimana Pak? Paling mudah-mudahan di minggu Mm-mm, besok saya akan coba menemui ataupun memanggil mm-mm, siswinya tersebut untuk saya rekomendasikan ikut uh-uh, pembelajaran di luar mata pelajaran PAI, dan nanti kita lihat mm-mm, perkembangannya ketika anak tersebut sudah mau masuk ya ke pembelajaran di luar jam mm-mm. pembelajaran PAI. Gitu aja, Bu. Iya. Mm-mm, mm-mm. Ya, oke, baik. Mungkin itu ya Pak Falah yang bisa saya kasih saran gitu ya Pak ya. Ya, Nah, semoga nanti muridnya bisa lebih rajin lagi gitu ya. Bapak juga harus tetap semangat ya Pak ya siap, siap. menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin kayak murid yang nggak mau masuk pelajaran Pak Falah gitu ya, Ya. karena nggak mau ngaji gitu. Kesannya kan serem banget ya mengaji gitu ya. Betul, betul. Saya juga Nah, kaget Bu semoga awalnya, Bu. nanti Pak Falah iya, gitu. Padahal kan sebetulnya apa kalau saya belajar ilmu dari Pak Falah nih kalau tausiah Pak Falah kan selalu mengajarkan ya satu huruf itu ada 10 kebaikannya. Hmm, Nah, betul, betul. mungkin itu bisa jadi motivasi juga untuk murid gitu ya. Ayo Betul. rajin mengaji karena dalam satu huruf di dalam Al-Qur'an gitu ada 10 kebaikan yang Betul. kita dapatkan gitu. Mungkin dengan cara-cara yang menyenangkan gitu ya. Atau misalnya metode Umi gitu. Saya Iya, yakin iya. sekali Pak Falah bisa menyelesaikan masalah ini. Siap, Semangat terus Bu. ya Pak Falah Siap. ya. Paling nanti saya komunikasikan lagi ya, Bu, di minggu Iya, ataupun siap. pekan berikutnya setelah saya Ya, mencoba melaksanakan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat atau optimisme dari siswa tersebut. Ya, Ibu. iya. Pak Falah juga Terima kasih semangat ya, untuk Ibu. mengajarnya. Terima kasih, Ya, Ibu. Sehat-sehat ya, Bu. Angga Pak Falah. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak.